yang disekretkan oleh neuron ke sirkulasi darah dan mempengaruhi fungsi sel target di tempat lain di tubuh untuk menjaga homeostatis. Selanjutnya ada hipotalamus dan hubungannya dengan neuroendokrin. Nah, hipotalamus ini adalah bagian otak yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dan sel tubuh. Fungsi utamanya itu homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil. Nah, fungsi lainnya itu mengontrol denyut jantung, mengendalikan suasana hati, mengelola dorongan seks, mengatur siklus fisiologis harian seperti kualitas maupun kuantitas tidur. Nah, hormon yang dihasilkan hipotalamus itu ada 7. Yang pertama ada antidiuretik, oksitosin, ada somatostatin, ada pelepas hormon pertumbuhan, pelepas gonadotropin, pelepas kortikotropin, sama pelepas tirotropin. Selanjutnya, di sini selanjutnya ada hipofisis dan hubungannya dengan neuroendokrin. Sebelah kanan saya ada gambar. Nah, gambar tersebut itu menjelaskan mengapa hipofisis kadang-kadang disebut kelenjar master dan menggambarkan anatominya, membahas pola perempuan versus laki-laki dari gonad dan pelepasan hormon gonadotropik, dan menjelaskan bukti yang diskon peran untuk hipofisis anterior dalam pola-pola pembebasan. Nah, hipofisis posterior ini berkembang dari hasil kecil jaringan hipotalamus. Hipofisis anterior dimulai sebagai bagian dari jaringan embrionik yang sama yang akhirnya berkembang menjadi atap mulut. Nah, selama perkembangan, ia menjepit dan bermigrasi ke atas untuk mengasumsikan posisinya di sebelah hipofisis posterior. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada level hormon gonal perempuan siklis, tingkat hormon gonal laki-laki stabil. Perbedaan utama antara fungsi endokrin perempuan dan laki-laki adalah bahwa pada wanita manusia, tingkat hormon gonadotropik dan gonadotropik melalui siklus yang mengulangi dirinya sendiri setiap 28 hari atau lebih. Tingkat hormon gonad dan gonadotropik laki-laki berubah sedikit dari hari ke hari. Kemudian di sini dijelaskan ada studi tentang transplantasi pintar oleh George Harris pada tahun 1950-an yang membahas tentang hipofisis beredar dihapus dari tikus betina dewasa menjadi hipofisis stabil. Ketika ditransplantasikan di lokasi yang sesuai pada laki-laki dan hipofisis stabil. Dikeluarkan dari tikus jantan dewasa mulai bersepeda setelah ditransplantasikan ke betina. Apa yang ditetapkan oleh pejantan ini adalah bahwa hipofisis anterior tidak secara inheren perempuan atau siklis atau laki-laki atau stabil. Pola pelepasan hormon mereka dikendalikan oleh beberapa bagian lain dari tubuh. Kelenjar master tampaknya memiliki tuannya sendiri. Bisa next. Kemudian ada kontrol hipofisis. Di bagian sebelah kiri dijelaskan bahwa gambar tersebut menjelaskan bagaimana hipofisis anterior dan posterior dikendalikan. Sistem saraf terlibat dalam kontrol hipofisis anterior dengan melakukan penelitian awal pada burung dan hewan lain yang berkembang biak hanya selama operasi waktu dalam setahun. Pencarian struktur saraf tertentu yang dikendalikan hipofisis anterior berubah cukup alami ke hipotalamus. Struktur dari mana hipofisis berada ditangguhkan. Stimulasi hipotalamus dan percobaan lesi dengan cepat menempatkan bahwa hipotalamus adalah pengatur hipofisis anterior, tetapi bagaimana hipotalamus melakukan peran ini tetap menjadi misteri. Hipofisis anterior tidak seperti hipofisis posterior, tidak menerima input saraf apapun dari hipotalamus atau dari struktur saraf lainnya. Boleh di next. Selanjutnya ada sumbu neuroendokrin utama. Di sini ada gambar sumbu neuroendokrin utama yang dimana memberikan dasar struktural dan fungsional untuk interaksi antara otak, hormon, kelenjar yang memungkinkan organisme untuk menanggapi rangsangan eksternal dengan perubahan fisiologis yang kompleks. Kadang-kadang tahan lama seperti selama stres atau reproduksi. Kemudian ada sumbu HPA adalah sirkuit neuroendokrin utama dari sistem respons stres dan sintesis dan sekresi GC adrenal diketahui diatur secara ketat oleh hormon hulu yang disekresikan dari hipotalamus dan hipofisis. Sebagai efektor akhir dari sumber neuroendokrin HPA yang respon terhadap stres, GC memberikan efek luas dalam tubuh untuk mempertahankan homostatis dan memungkinkan organisme untuk bersiap menanggapi dan mengatasi tekanan fisik dan emosional. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya dalam fungsi neuroendokrin, yang pertama neuroendokrin untuk mengintegrasikan sekresi 5 hormon hipofisis anterior yang berbeda melalui sekelompok hormon pelepas dan penghambat hipotalamus yang penting untuk pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan adaptasi terhadap stres internal dan eksternal. Yang kedua, neuroendokrin adalah hormon yang disekresikan oleh neuron ke sirkulasi darah dan mempengaruhi fungsi sel target di tempat lain di tubuh untuk menjaga homostatis atau homostasi itu yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil ya. Yang ketiga berkaitan dengan interaksi antara sistem saraf dan sistem endokrin. Neuroendokrin ini menggambarkan sel-sel tertentu yang melepaskan hormon ke dalam darah sebagai respon terhadap stimulus sistem saraf. Selanjutnya ada hipotalamus hipofisis adrenalin. Nah, hipotalamus hipofisis adrenalin atau sumbu HPA ini atau sumbu HTPA ini adalah seperangkat pengaruh langsung dan interaksi umpan balik yang kompleks di antara 3 komponen, yaitu hipotalamus, kelenjar pituitari atau struktur berbentuk kacang yang terletak di bawah talamus, yang bisa kalian lihat di sebelah kiri, gambar di sebelah kiri. Terus ada adrenal atau juga disebut kelenjar suprarenal, organ kecil berbentuk kerucut di atas ginjal. Nah, hipotalamus adalah area otak utama yang mengatur banyak hormon kita. Ini memiliki masukan yang kuat dari area otak memproses informasi emosional, termasuk amigdala, dan dari daerah batang otak mengendalikan simpatis respons saraf. Kortisol adalah hormon steroid yang merupakan kunci untuk memahami fase berikutnya dari respons stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu mengenai hipotalamus hipofisis gonad. Nah, di mana sumbu hipotalamus hipofisis gonad atau yang biasa dibilang dengan HPG adalah komponen humoral dari sistem saraf dan endokrin yang saling berhubungan yang berfungsi dalam pengaturan kesuburan. Semua fungsi yang terkait dengan reproduksi dalam tubuh manusia berada di bawah kendali mekanisme endokrin atau sumbu, yaitu sumbu reproduksi atau sumbu hipotalamus hipofisis gonad. Organ yang menyusun sumbu HPG adalah hipotalamus dan hipofisis yang berada di otak dan gonad, yaitu ovarium dan testis yang berada di perifer. Salah satu fungsi dari HPG adalah mengatur reproduksi dengan mengontrol siklus uterus dan ovarium. Pada wanita, umpan balik positif antara estrogen dan hormon luteinizing membantu mempersiapkan folikel di ovarium dan rahim untuk ovulasi dan implantasi. Sedangkan pada pria, produksi GnRH, LH, dan FSH hampir sama, tetapi efek dari hormon-hormonnya berbeda. Hal itu dapat dilihat seperti gambar yang terletak di sebelah kiri di sini. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai hipotalamus hipofisis tiroid. Nah, sumbu hipotalamus hipofisis tiroid atau yang biasa disebut dengan sumbu HPT untuk pendek alias homeostasis tiroid atau kontrol umpan balik tirotropik adalah bagian dari sistem neuroendokrin yang bertanggung jawab untuk pengaturan metabolisme dan juga merespons stres. Hasil homeostasis tiroid dari sistem umpan balik multiloop yang ditemukan di hampir semua vertebrata yang lebih tinggi. Fungsi yang tepat dari kontrol umpan balik tirotropik sangat diperlukan untuk pertumbuhan, diferensiasi, reproduksi, dan kecerdasan. Kelenjar pituitari mengeluarkan tirotropin atau TSH yang biasa disebut thyroid stimulating hormone yang merangsang tiroid untuk mengeluarkan tiroksin atau T4 dan pada tingkat yang lebih rendah triiodothyronin atau T3. Kedua hormon tiroid perifer atau iodothyronins menghambat sekresi tirotropin dari hipofisis atau yang biasa disebut dengan umpan balik negatif. Akibatnya, konsentrasi keseimbangan untuk semua hormon tercapai. Penjelasan tersebut dapat dilihat seperti gambar di kiri mengenai thyroid system. Kemudian untuk materi selanjutnya, mengenai perspektif Islam yang dapat dilihat bahwa telah dijelaskan mengenai beberapa fungsi dari sistem neuroendokrin di sini dapat dilihat bahwa sistem ini itu kan merupakan fungsi untuk mengeluarkan atau melepaskan hormon yang ada pada tubuh manusia. Maka dari itu salah satu hal tersebut apabila dilihat dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan menstruasi, yang dimana menstruasi ini merupakan pelepasan lapisan rahim atau endometrium yang terjadi dalam siklus bulanan sepanjang kehidupan reproduksi wanita, kecuali selama kehamilan, yang dimana menstruasi ini dimulai saat pubertas dan berhenti secara permanen saat menopause. Nah, maka dari itu menstruasi atau haid ini telah dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayat Al-Quran
yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, maka dari itu, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam Islam, haid merupakan suatu hal yang terjadi pada wanita, sehingga dilarangnya untuk menunaikan ibadah sholat, bercampur dengan suami, dan sebagainya. Maka disinilah peran untuk bersuci dan selalu merawat kesehatan diri telah Allah perintahkan kepada kita sebagai umat manusia. Jadi seperti itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan. Buat teman-teman kelompok lain, jika ada pertanyaan mengenai pembahasan kelompok 1, dipersilakan mengirimkan pertanyaan lewat chat. Kemudian untuk kelompok 2, dipersilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pengaturan endokrin. Yang pertama, pengertian. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang menghasilkan hormon-hormon. Sistem ini memiliki peranan penting dalam mengatur fungsi tubuh. Endokrin berfungsi mensekresikan sesuatu dalam tubuh, karena sistem ini bekerja dengan cara mengeluarkan hormon yang akan ditransportasikan pada aliran darah menuju organ. Nah, jadi endokrin itu berfungsi mensekresikan sesuatu dalam tubuh karena sistem ini bekerja dengan cara mengeluarkan hormon yang akan ditransportasikan pada aliran darah menuju organ. Sistem endokrin ini berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan, homeostasis, dan reproduksi. Selanjutnya. Selanjutnya ada 2 tipe kelenjar, yaitu yang pertama kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran. Kelenjar ini menyalurkan sekresi hormon langsung ke dalam darah. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran pembuangan. Yang kedua, kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang memiliki saluran untuk mengalirkan zat sekresinya ke seluruh tubuh. Selanjutnya. Fungsi-fungsi sistem endokrin. Yang pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Ketiga, memelihara lingkungan internal optimal. Keempat, mengordinasi sistem reproduktif. Yang kelima, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Selanjutnya ada feedback mekanisme. Nah, kadar hormon dalam darah dikontrol oleh umpan balik negatif di saat hormon telah mencukupi untuk menghasilkan efek yang dimaksud, sehingga kenaikan kadar hormon dicegah oleh umpan balik negatif. Pelepasan insulin dari pulau Langerhans di pankreas didorong oleh kadar glukosa darah. Sebagian besar aktivitas endokrin diatur oleh serangkaian loop umpan balik yang kompleks, seperti pada gambar. Loop umpan balik ini bekerja seperti termostat yang merespon perubahan suhu dengan memberitahu tungku untuk hidup dan mati. Saat dingin, termostat memberi sinyal untuk menyala dan menghasilkan panas. Saat suhunya naik, sinyal mati dan tungku mati. Kalau suhunya turun, termostat memberi sinyal untuk menyala dan memulai siklus umpan balik lainnya. Selanjutnya. Nah, feedback umpan balik negatif. Dalam umpan balik negatif, respon akan menyebabkan efek kebalikan dari stimulus asli. Umpan balik negatif dapat dijelaskan dengan proses produksi dan penemuan insulin. Setelah makan, kadar gula dalam darah akan meningkat karena penyerapan gula dari saluran pencernaan. Ini memicu insulin dari pankreas. Insulin mengubah gula menjadi sel dan karenanya kadar gula dalam darah menurun. Respon insulin ini merupakan umpan balik negatif. Sebagian besar kelenjar endokrin berada di bawah kendali umpan balik negatif. Selanjutnya.
Nah, ada feedback umpan balik positif. Mekanisme umpan balik positif mengontrol peristiwa yang mengabadikan diri sendiri yang dapat di luar kendali dan tidak perlu menyesuaikan terus-menerus. Dalam mekanisme umpan balik positif, stimulus asing dinegasikan. Umpan balik positif meningkatkan penyimpangan dari nilai norma ideal. Namun, umpan balik positif jarang terjadi. Ini memperkuat perubahan atas dirinya. Pelepasan oksitosin dari kelenjar hipofisis posterior selama persalinan adalah mekanisme umpan balik positif. Oksitosin merangsang otot yang mendorong bayi melalui jalan lahir. Pelepasan oksitosin menghasilkan kontraksi yang lebih kuat atau bertambah selama persalinan. Kontraksi semakin meningkat dan meningkat sampai bayi berada di luar jalan lahir. Ketika stimulus pada reseptor tekanan berakhir, produksi oksitosin berhenti dan kontraksi persalinan pun akan berhenti pula. Selanjutnya. Selanjutnya ada penyebab gangguan. Gangguan endokrin biasanya dikelompokkan menjadi dua kategori. Kategori pertama, penyakit endokrin yang terjadi ketika kelenjar memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin. Kondisi ini disebut ketidakkeseimbangan hormon. Kategori kedua, penyakit endokrin karena perkembangan lesi dalam sistem endokrin yang bisa saja mempengaruhi kadar hormon. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada faktor resiko gangguan sistem endokrin. Selain penyebab yang mendasari, gangguan sistem endokrin juga dapat dipicu oleh beberapa faktor resiko berikut ini. Jadi yang pertama itu ada peningkatan kadar kolesterol yang signifikan. Yang kedua memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Yang ketiga memiliki riwayat penyakit autoimun. Yang keempat menjalani pola makan tidak sehat. Yang kelima ibu hamil dengan kasus hipotiroid. Yang keenam pernah menjalani operasi, yang ketujuh pernah mengalami trauma, infeksi, atau cedera serius. Selanjutnya, ada gejala gangguan sistem endokrin, yaitu diabetes, hipertiroidisme, hipotiroidisme, sindrom Cushing, akromegali, PCOS. Selanjutnya ada jenis-jenis dan fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama ada hipofisis, bisa dilihat ya pada gambar bahwa hipofisis ini terbagi menjadi dua, yaitu hipofisis anterior dan posterior. Hipofisis anterior menghasilkan beberapa hormon penting yang merangsang kelenjar adrenal gonad atau kelenjar tiroid. Yang kedua ada posterior. Posterior ini tidak menghasilkan hormonnya sendiri, namun ia menyimpan dua hormon vasopresin dan oksitosin yang diproduksi oleh neuron di hipotalamus. Slide selanjutnya. Yang kedua ada adrenal. Nah, pada gambar menunjukkan bahwa kelenjar adrenal terdiri dari dua lapisan, yaitu korteks dan medula. Korteks adrenal terdiri dari dua, yaitu glukokortikoid yang membantu mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid, serta mineral kortikoid membantu mengatur keseimbangan air dan elektrolit tubuh. Selanjutnya. Selanjutnya ada gonad, yaitu ovarium dan testis berfungsi menghasilkan sel germinal, yaitu ovum dan di ovarium dan spermatozoa di testis. Kedua, yaitu gonad mensintesis hormon seks, steroid, yaitu estrogen, progesteron, dan androgen. Selanjutnya. Untuk selanjutnya ada tiroid. Berfungsi untuk meningkatkan metabolisme hampir di seluruh jaringan tubuh dan terlibat dalam pembentukan panas dalam tubuh. Selanjutnya. Ini ada paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terletak di belakang kelenjar tiroid, berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium dan dalam darah, membantu menjaga kualitas tulang dan pasokan kalsium yang cukup. Selanjutnya. Pankreas. Pankreas berfungsi sebagai organ endokrin karena kelompok sel tertentu menghasilkan dua hormon insulin dan glukagon yang terlepaskan ke dalam darah serta berperan penting dalam regulasi glukosa darah. Selanjutnya, karakteristik sistem endokrin,
Yang pertama, sekresi diurnal adalah pola yang naik dan turun dalam periode 24 jam. Contoh dari hormon diurnal ini adalah kortisol. Kadar kortisol yang meningkat pada pagi hari dan turun pada malam hari. Lalu yang kedua, pola sekresi hormonal pulsatif dan siklik naik turun sepanjang waktu tertentu seperti bulanan. Estrogen adalah non-siklik dengan puncak dan lembahnya yang menyebabkan siklus menstruasi. Lalu tipe sekresi hormonal yang ketiga adalah variabel dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Hormon paratiroid disekresi dalam berespon terhadap kadar kalsium serum. Yang keempat, hormon bekerja dalam sistem umpan balik yang memungkinkan tubuh untuk dipertahankan dalam situasi lingkungan optimal. Lalu yang kelima, hormon mengontrol laju aktivitas seluler. Yang keenam, hormon tidak mengawali perubahan biokimia. Hormon hanya mempengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai yang melakukan fungsi spesifik. Lalu yang ketujuh, hormon mempunyai fungsi dependen dan interdependen. Pelepasan hormon dari satu kelenjar sering merangsang pelepasan hormon dari kelenjar lainnya. Dan yang terakhir, hormon secara konstan direaktif oleh hepar atau mekanisme lain dan diekskresi oleh ginjal. Selanjutnya, perspektif Islam. Salah satu gangguan pada sistem endokrin yaitu diabetes. Penyebab diabetes menurut Al-Quran munculnya diabetes menurut Al-Quran itu disebabkan oleh stres yang berlebihan. Dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gambar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di dalam tubuh terdapat berbagai macam sistem yang menunjang kehidupan manusia. Salah satunya sistem endokrin yang merupakan sistem dasar komunikasi dan regulasi di seluruh tubuh. Sistem endokrin sendiri melibatkan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat dalam tubuh manusia. Nah, untuk menyeimbangkan sistem endokrin yang bekerja dalam tubuh manusia dibutuhkan asupan vitamin yang cukup dari berbagai macam vitamin. Apabila hormon dan vitamin bekerja tanpa hambatan, maka tubuh akan sehat. Namun apabila kerja hormon dan vitamin terhambat, maka tubuh akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan kelainan. Salah satunya sudah dijelaskan tadi seperti diabetes. Keterkaitannya hormon dan vitamin pada ayat Al-Quran terdapat pada surat Quran ayat Al-An'am ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa huwal ladzi ansha jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushatin wan nakhla waz-zar mukhtalifan akluhu waz-zaituna war-rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih wa min thamaratin idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, pada ayat di atas disebutkan beberapa buah seperti kurma, anggur, zaitun, dan delima. Nah, buah-buahan tersebut itu banyak mengandung vitamin yang berguna untuk membantu proses kinerja hormon dan metabolisme dalam tubuh. Jadi perspektif Islam menurut kelompok kami menerapkan menjaga kesehatan sistem hormon endokrin dari buah mengandung vitamin yang sudah ada pada ayat Al-Quran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Apabila ada pertanyaan untuk kelompok 2, dipersilakan untuk drop di kolom chat.
Baik, selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Zara yang telah memberikan kesempatan. Nah, di sini kelompok 3 akan membahas mengenai satu topik, yaitu hormon dan kelenjar penghasilnya dalam tubuh. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering nih mendengar istilah hormon gitu kan. Tapi kalau kita ditinjau dari segi biopsikologi, sebenarnya apa sih hormon itu gitu kan? Nah, jadi hormon itu berfungsi sebagai pembawa pesan kimia yang dilepaskan ke dalam aliran darah untuk bekerja pada organ di bagian lain dari tubuh. Nah, meskipun hormon mencapai seluruh bagian tubuh, hanya salah targetlah dengan reseptor yang kompatibel yang dilengkapi untuk merespon. Nah, ternyata di dalam hormon ini mencakup beragam proses untuk terjalinnya di dalam suatu tubuh gitu kan. Nah, di sini kami akan mengambil 3 proses, yaitu kontrol gula darah yang dipengaruhi oleh hormon insulin, lalu ada proses diferensiasi pertumbuhan dan fungsi organ reproduksi yang dipengaruhi oleh hormon testosteron dan estradiol, lalu juga ada proses pertumbuhan tubuh dan produksi energi yang dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan dan hormon tiroid. Nah, jadi ada hubungan atau kaitan antara hormon dengan reseptor, yang dimana kedua kaitan itu seperti diasumsikan sebagai gembok dan kunci. Kenapa? Karena ketika hormon berikatan dengan reseptor, reseptor menjalankan instruksi hormon, baik dengan mengubah protein sel yang ada ataupun mengaktifkan gen yang nantinya akan membangun protein baru. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya itu membahas mengenai kelenjar endokrin. Apa sih kelenjar endokrin itu? Nah, kelenjar ini tuh bersifat tanpa pembuluh. Kenapa? Karena pada saat dia melepaskan bahan-bahan kimia, yaitu hormon, akan berlanjut secara langsung ke dalam sistem sirkulatori. Setelah dilepaskan oleh kelenjar endokrin, hormon tersebut akan berjalan melalui sistem sirkulatori sampai mencapai targetnya dan memberikan efek. Nah, contoh targetnya itu seperti mengarah ke kelenjar endokrin lainnya atau tempat-tempat di sistem saraf. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya ada pun jenis-jenis kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan, di mana ini tuh sudah dijelaskan juga oleh kelompok sebelumnya, tapi kami akan membahasnya lebih detail. Untuk yang pertama itu ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Nah, jadi kelenjar ini seringkali disebut sebagai master of gland gitu. Kenapa? Karena hormon pituitari ini menghasilkan berbagai hormon yang nantinya akan mempengaruhi kelenjar endokrin lainnya gitu. Untuk kelenjar yang nanti akan dijelaskan kembali gitu. Nah, kemudian sebagian besar hormon pituitari ini bersifat hormon tropik, di mana fungsinya itu dapat mempengaruhi pelepasan hormon dari kelenjar lainnya. Nah, contohnya ada hormon gonadotropin, di mana hormon tropik pituitari yang berjalan melalui sistem sirkulatori ke gonad ini akan menstimulasikan pelepasan hormon-hormon gonadal. Nah, hormon ini tuh terletaknya itu di bawah talamus, di dalam wilayah yang disebut sebagai diencephalon di otak depan. Hormon ini membentuk koordinasi sistem yang memiliki pengaruh kuat atas fungsi kelenjar endokrin tertentu, serta dapat mengendalikan berbagai aktivitas fisiologis. Struktur ini dapat memberikan contoh yang baik dari neuroendokrinologi, yaitu interaksi antara otak dengan endokrin dalam suatu tindakan. Karena melalui struktur ini, SSP atau sistem saraf pusat akan mengatur sistem endokrin, dan pada gilirannya, aktivitas endokrin akan mempengaruhi aktivitas SSP gitu. Nah, kemudian adapun hormon ini tuh terbagi jadi 2 macam, ada hormon perangsang dan juga penghambat gitu. Untuk perangsang itu ada 3, ada pelepas kortikotropin, pelepas gonadotropin, pelepas tirotropin. Tapi kalau karena keterbatasan waktu, saya akan membahasnya yang satu saja, yaitu pelepas kortikotropin, yaitu terletak di bagian anterior nukleus paraventrikular, hipotalamus atau PVA, yang nantinya akan merangsang sekresi hormon adrenokortikotropik. Nah, untuk yang hormon penghambatnya itu ada dopamin dan juga somatostatin. Untuk dopamin terletak di nukleus arcuata yang nantinya akan bertindak sebagai hormon penghambat prolaktin primer. Sedangkan somatostatin ini tuh sebagai penghambat pertumbuhan yang nantinya disekresikan oleh daerah periventrikular yang terutama bertindak untuk menghambat sekresi hormon pertumbuhan dan perangsang tiroid. Nah, untuk kelenjar kedua yaitu ada tiroid atau gondok. Nih, kan sering mendengar gitu ya penyakit gondokan gitu. Nah, kelenjar inilah yang mempengaruhi penyakit tersebut. Kenapa? Karena untuk strukturnya itu ditemukan di bagian leher seperti yang tertera di gambar ya, thyroid gland gitu. Kelenjar tiroid ini tuh terstruktur dari banyak folikel bulat.
yang dihasilkan sebagai respon langsung terhadap hormon pelepas tirotropin yang dilepaskan oleh hipofisis anterior gitu. Nah, kelenjar tiroid itu menghasilkan zat yodium, di mana adanya penghasilan zat yodium ini dipengaruhi oleh apa aja yang kita makan ataupun yang kita minum gitu. Nah, karena pada saat zat yodium itu berada di dalam perut, nanti akan diubah menjadi zat iodida yang nanti akan diresap oleh kelenjar tiroid untuk memproduksi hormonnya. Nah, dengan adanya rendahnya zat yodium ini akan mempengaruhi terjadinya pembekakan di leher atau yang kita kenal dengan gondokan gitu. Nah, selain itu fungsi utama kelenjar ini tuh untuk mengatur metabolisme tubuh yang nantinya akan mengontrol perkembangan otak dan sistem saraf, pematangan seksual, dan berperan juga dalam pengaturan suhu. Nah, di dalam kelenjar ini juga sel-si juga mengeluarkan kalsitonin yang nantinya akan mengurangi kadar kalsium darah, di mana kelenjar kecil yang tertanam di dalam kelenjar tiroid ini mengeluarkan hormon paratiroid yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rafli. Nah, ini adalah penjelasan dari yang sebelumnya nih. Ini ada kelenjar paratiroid atau anak gondok. Kelenjar paratiroid ini terletak di leher, atau tepatnya di batas posterior atas dan bawah lobus lateral kelenjar tiroid. Kalau digambar tuh bisa kelihatan tuh, thyroid gland, tuh kelenjar tiroid, nah bawahnya parathyroid glands. Parathyroid glands atau kelenjar paratiroid ini punya empat kayak seukuran kacang polong, tuh kecil banget. Tapi meskipun kecil, fungsinya ini sangat besar. Kelenjar ini juga kaya akan vaskularisasi dan terutama terdiri dari sel utama dengan kapsul tipis jaringan ikat yang membagi kelenjar menjadi lobulus. Sel-sel utama mensintesis dan mensekresi PTH, yaitu suatu hormon polipeptida yang memainkan peran utama dalam remodeling tulang dan homeostasis kalsium. Selain peran sentralnya dalam regulasi kadar Ca2+ dan massa tulang, PTH berpartisipasi dalam ekskresi fosfat ginjal dan dalam aktivasi vitamin D. Karena peran sentral PTH dalam homeostasis kalsium, efek fisiologisnya adalah dijelaskan dalam korteks interaksinya dengan regulator utama kalsium lainnya, kayak kalsitonin, hormon yang disintesis dalam sel C, kelenjar tiroid, dan kalsitriol. Ini adalah bentuk aktif vitamin D. Next slide. Organ target utama untuk efek fisiologis PTH atau paratiroid hormon ini adalah ginjal dan tulang. Respon fisiologis utama yang ditimbulkan oleh PTH adalah meningkatkan kadar kalsium plasma dengan meningkatkan reabsorpsi Ca2+ ginjal, mobilisasi Ca2+ dari tulang, dan absorpsi usus secara tidak langsung melalui aktivasi vitamin D3. PTH ini juga meningkatkan aktivitas 1A hidroksilase dan ekskresi fosfat ginjal. Seperti hormon peptida lainnya, efek PTH dimediasi dengan mengikat reseptor membran sel di organ target. 3 jenis reseptor PTH telah diidentifikasi. Ada PTHR1, PTHR2, dan PTHR3, yang semuanya merupakan reseptor berpasangan protein G. Efek fisiologis penting dari PTH dimediasi oleh PTHR1. Tapi nggak seperti PTHR1, pentingnya fisiologis PTHR2 dan PTHR3 tidak jelas. Selanjutnya, ada kelenjar adrenal atau suprarenalis atau anak ginjal. Nah, di gambar kelihatan nih kelenjar adrenal ini. Kita akan membahas dulu dari adrenal korteksnya atau korteks adrenal. Korteks adrenal yang sebelah gambar paling kanan itu, adrenal korteks. Itu tuh terdiri dari 3 zona yang berbeda. Dia 90% dari total volume kelenjar adrenal. Kemudian terdiri dari 3 zona yang berbeda, ada glomerulosa, fasciculata, dan zona reticularis. Glomerulosa bertindak secara independen dari zona lain dan hanya menghasilkan aldosteron. Kalau fasciculata dan reticularis menghasilkan kortisol, androgen, dan sejumlah kecil estrogen. Keduanya juga bekerja bersama di bawah kendali ACTH. Perubahan dalam sekresi zat ini punya dampak besar pada struktur dan fungsi zona ini juga. Medula adrenal melepaskan 3 hormon monoamin. Medula adrenal tuh yang sebelah kirinya tuh. Tadi kan yang kanan, ini yang kiri. Medula adrenal melepaskan 3 hormon, monoamin, adrenalin, noradrenalin, dan dopamin. Itu juga melepaskan kelas hormon protein enkephalins. Mereka ini mengontrol metabolisme kita, tekanan darah kita, perkembangan seksual, dan respon terhadap stres.
Selanjutnya ada kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Nah, di gambar nih sebenarnya terdiri dari dua organ yang berbeda secara fungsional. Organ pencernaan utama yaitu pankreas ensokrin dan pankreas endokrin. Ini sumber utama insulin, glukagon, somatostatin, dan polipeptida pankreas. Hormon-hormon pankreas endokrin sangat penting untuk modulasi nutrisi seluler, kayak adopsi makanan, penyimpanan seluler, metabolisme nutrisi, dan lain-lain. Disfungsinya juga telah menjadi dampak besar pada keseimbangan gizi dan kesehatan fisik menurut Karam 1997. Ada korespondensi yang erat antara insulin dan glukosa. Jadi ketika glukosa naik dan turun, insulin juga begitu. Hormon kuat ini secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi fungsi hampir semua jaringan tubuh. Meskipun efek utamanya ada di hati. Hati ini mempromosikan sintesis dan penyimpanan glikogen. Ada juga otot, di mana ia mempromosikan sintesis protein, dan jaringan adiposa, di mana ia mempromosikan penyimpanan lemak dalam tubuh. Insulin bertindak untuk membantu masuknya glukosa ke dalam sel, di mana ia digunakan sebagai bahan bakar utama. Tapi ada perbedaan nih antara insulin dan glukagon. Kalau insulin dia mempromosikan penyimpanan energi, kalau glukagon membuat energi tersedia untuk jaringan, merangsang pemecahan glikogen yang disimpan dengan hati yang menjadi perwakilan target utama kerja glukagon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kelenjar gonad atau yang terdapat dalam organ reproduksi. Ini memproduksi sel-sel kelamin dalam pulung gamet. Mereka juga menghasilkan hormon yang diperlukan untuk perkembangan gamet, perkembangan karakteristik seksual sekunder, dan mediasi perilaku seksual. Gonad diatur oleh hormon tropik dari hipofisis anterior. Jenis kelamin memiliki bentuk gonad yang berbeda, tetapi semuanya menghasilkan 3 jenis hormon steroid seks, androgen, estrogen, dan progesteron. Terdapat dalam 2 organ. Yang pertama ada dalam ovarium wanita. Ini adalah struktur nodular berpasangan yang terdiri dari selubung sel kolumnar yang disebut epitel germinal yang membungkus lapisan ikat padat atau dalam kurung tunica albuginea. Sisa ovarium terdiri dari lapisan kortikal luar dan lapisan modular bagian dalam. Lapisan kortikal mengandung folikel yang menampung sel telur yang sedang berkembang dan juga sel-sel yang bertanggung jawab untuk memproduksi hormon ovarium, terutama estrogen, androgen, progesteron, dan prekursornya. Ovarium melekat pada rahim dan terletak di dekat saluran telur dan saluran tuba di bawah ginjal. Pola menstruasi yang normal, dalam perubahan endokrinologis dan fisiologis yang terkait dengan proses siklus ovulasi, diatur oleh interaksi antara hipotalamus, hipofisis anterior, dan ovarium. Organ kedua yaitu terdapat dalam testis pria. Ini adalah kelenjar endokrin bilateral yang ditempatkan secara eksternal di skrotum. Yang tidak hanya bertindak sebagai pelindungan walaupun sedikit, tapi juga bertindak untuk menjaga testis pada suhu konstan sekitar 3,6 Fahrenheit di bawah perut. Unit penghasil hormon utama terdiri dari jutaan sel Leydig, juga disebut sel interstisial, yang terutama memproduksi testosteron, tapi juga sejumlah kecil dihidrotestosteron, dihidroeplandrosteron, estradiol, estron progesteron, dan androstenedion. Produksi testosteron tidak konstan, tetapi menunjukkan siklus sirkadian yang mencolok. Selanjutnya ada kelenjar timus atau kacangan. Kelenjar timus adalah organ kecil di belakang tulang dada yang berperan ganda untuk sistem limfatik dan sistem endokrin. Letaknya berada di belakang tulang dada dan depan jantung di antara paru-paru. Namun pada kasus tertentu ini juga bisa muncul di area lain seperti leher, kelenjar tiroid, atau permukaan paru-paru. Menjadi bagian dari sistem limfatik, kelenjar timus ikut berperan dalam fungsi imunitas tubuh. Fungsi utama kelenjar timus adalah menjadi bagian penting dalam sistem kekebalan tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Berikut adalah beberapa fungsi serta cara kelenjar timus dalam tubuh manusia, seperti yang pertama menghasilkan antibodi, kedua mencegah penuaan dini, dan 3 menghasilkan hormon. Yang terakhir adalah perspektif Islam. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang memiliki keterkaitan dengan sistem hormon. Yang pertama surah Al-An'am ayat 99, yang kedua surah Al-An'am ayat 141, dan yang ketiga surah An-Nahl ayat 11. Dalam beberapa ayat di atas memang tidak disebutkan secara langsung mengenai keterkaitan dengan hormon, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manusia anugerah berupa akal supaya dapat mempelajari segala sesuatu yang telah diciptakan yang ada dalam dunia ini. Beberapa buah seperti yang disebutkan dalam arti ayat-ayat Al-Quran di atas memiliki banyak sekali kandungan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral inilah yang nantinya akan diserap ke dalam tubuh dan bersinergi dengan sistem hormon dan metabolisme tubuh sehingga keseimbangan dalam tubuh tetap terjaga. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanya dalam kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan membuka presentasinya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan pengelompokan jenis-jenis hormon dan fungsinya. Lalu selanjutnya ada anggota-anggota dari kelompok kami. Mungkin langsung aja ya ke materinya, ada definisi. Nah, definisi sistem endokrin adalah jaringan terpadu berbagai organ yang berasal dari asal embriologis berbeda yang melepaskan hormon mulai dari peptida kecil hingga glikoprotein yang memberikan efeknya baik pada sel target yang mendekat atau jauh. Jaringan endokrin organ dan mediator ini tidak bekerja secara terpisah dan terintegrasi erat dengan sistem saraf pusat dan perifer serta dengan sistem kekebalan yang mengarahkan ke terminologi yang digunakan saat ini seperti sistem neuroendokrin. Sedangkan definisi dari hormon adalah produk kimia dilepaskan dalam jumlah yang sangat kecil dari sel yang mengarahkan tindakan biologis pada sel target. Hormon dapat dilepaskan dari kelenjar endokrin, otak, dan organ lain seperti jantung, hati, dan jaringan adiposa. Selanjutnya, ada struktur kimia hormon dan mekanisme kerja hormon. Baik, selanjutnya ada struktur kimiawi dari hormon, yaitu yang pertama ada asam amino, misalnya hormon dari medula adrenal dan folikel tiroid. Kemudian yang selanjutnya ada peptida atau protein, misalnya hormon dari hipotalamus, hipofisis, pankreas, dan lain-lain. Lalu ada steroid, misalnya hormon dari gonad, kecuali inhibin, dan korteks adrenal. Lalu ada asam lemak, misalnya seperti prostaglandin, yang dapat disintesis dari asam lemak membran sel, misalnya seperti sel otot polos. Kemudian secara singkat atau secara umum mekanisme kerja hormon yang pertama pengaktifan gen sel yang menyebabkan pembentukan protein intrasel yang memulai fungsi tertentu. Lalu pengaktifan sistem AMP, cyclic cell, yang menghasilkan fungsi tertentu dari suatu hormon. Kemudian yang selanjutnya ada hormon steroid, yang dimana mekanismenya bisa dilihat dari gambar yang ada di samping, yaitu yang pertama dimulai dari difusi melalui membran plasma dari sel target. Kemudian yang kedua, hormon steroid masuk ke dalam nukleus. Lalu berikatan dengan reseptor protein spesifik membentuk kompleks hormon reseptor. Lalu berikatan juga dengan tempat khusus pada sel DNA, kemudian mengaktifkan gen untuk membaca messenger RNA, yaitu mRNA, lalu menerjemahkan mRNA dalam sitoplasma menghasilkan produk baru, yaitu efek atau efektor. Lalu selanjutnya ada hormon non-steroid, bisa dilihat mekanismenya dari gambar di samping untuk penggambaran lebih jelasnya, yaitu hormon derivat asam amino dan peptida tidak dapat masuk ke dalam sel target dan segera berikatan dengan membran plasma sel target. Lalu melakukan serangkaian reaksi yang diaktifasi oleh enzim. Nah, reaksi katalisasi yang menghasilkan molekul messenger kedua atau second messenger yaitu siklik AMP. Nah, perubahan intraseluler yang meningkatkan tipe respon dari sel target terhadap hormon, makanya terjadilah hormon dalam tubuh kita. Selanjutnya ada jenis-jenis hormon. Jenis-jenis hormon dan fungsinya. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Hormon terbagi menjadi 3 kelas, yaitu hormon asam amino, hormon peptida, dan hormon steroid. Pertama, ada hormon asam amino. Adalah hormon yang disintesis dalam beberapa langkah yang sederhana dari asam amino molekul. Contohnya adalah epinefrin, yang dilepaskan dari medula adrenal dan disintesis dari tirosin. Fungsi dari hormon asam amino yaitu meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan jaringan otot, meningkatkan fungsi otak dan kecerdasan, meningkatkan imun tubuh, membantu penyerapan kalsium, dan mengurangi gejala alergi. Lalu, kedua, ada hormon peptida dan hormon protein yang keduanya adalah rantai-rantai dari asam amino.
hormon peptida adalah rantai pendek dan protein hormon adalah rantai panjang. Fungsi dari hormon peptida yaitu membantu mengatur jumlah glukosa dalam sel darah dan serta mengendalikan banyak aspek pertumbuhan dan perkembangan. Hormon protein bertugas mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Lalu, ketiga ada hormon steroid. Hormon steroid adalah hormon yang disintesis dari kolesterol, sejenis molekul lemak. Hormon steroid berfungsi untuk membantu tubuh agar berfungsi dengan baik, bereaksi ketika sedang stres, dan untuk mengatur regulasi natrium dan potasium dalam tubuh. Hormon steroid ini adalah hormon yang mempengaruhi perkembangan seksual dan aktivasi perilaku seksual orang dewasa. Sebagian besar hormon lain menghasilkan efek dengan mengikat reseptor di sel membran, sedangkan hormon steroid dapat mempengaruhi sel-sel dalam. Dari semua hormon, hormon steroid cenderung memiliki efek paling beragam dan bertahan lama pada fungsi seluler. Hormon steroid diproduksi di kelenjar gonad. Kelenjar gonad adalah kelenjar endokrin yang memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik sekunder. Gonad adalah organ yang memproduksi sel kelamin. Pada pria, gonadnya adalah testis, dan pada wanita, gonadnya adalah ovarium. Lalu selanjutnya di sini adalah tubuh manusia terdiri dari berbagai macam hormon yang memiliki fungsi masing-masing. Semua hormon harus dalam porsi seimbang agar tidak menimbulkan efek buruk bagi tubuh. Seperti dilansir dari WHO NLM Medicine dan Net Doctor pada Senin tanggal 19 April 2010. Dari ratusan hormon, ada berikut 10 macam hormon terpenting dalam tubuh manusia, yaitu ada melatonin, serotonin, tiroid, adrenalin, dopamin, gastrin, hormon pertumbuhan, HGH, insulin, testosteron, dan progesteron. Nah, yang pertama ada melatonin. Hormon ini diproduksi di kelenjar pineal dan berfungsi sebagai antioksidan dan mengontrol tidur. Meskipun hormon ini diproduksi secara alami oleh tubuh, tapi kelebihan maupun kekurangannya hormon dapat berakibat buruk bagi tubuh. Yang kedua ada serotonin. Hormon serotonin diproduksi di saluran pencernaan. Hormon ini berfungsi mengontrol mood atau suasana hati, nafsu makan, dan tidur. Selanjutnya ada tiroid. Hormon tiroid diproduksi di kelenjar tiroid. Hormon ini berfungsi untuk peningkatan tingkat metabolisme basal dan mempengaruhi sintesis protein. Yang keempat ada adrenalin. Diproduksi di medula adrenal, hormon ini berfungsi untuk meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan otot dengan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan katalisis dari glikogen dalam hati, kerusakan lipid dalam sel lemak, serta menekan sistem kekebalan. Lalu selanjutnya. Yang kelima ada hormon dopamin. Hormon ini diproduksi di ginjal dan hipotalamus. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, menghambat pelepasan prolaktin dan TRH dari hipofisis anterior. Yang keenam ada hormon gastrin. Hormon ini diproduksi di duodenum atau usus 12 jari, yang berfungsi untuk sekresi asam lambung oleh sel pariental. Kelebihan gastrin dapat menyebabkan penyakit gastrinoma, yaitu tumor jinak. Yang ketujuh ada hormon pertumbuhan atau HGH. Hormon ini diproduksi di pituitari anterior dan berfungsi merangsang pertumbuhan dan produksi sel, melepaskan faktor pertumbuhan mirip insulin dari hati. Yang kedelapan ada hormon insulin. Hormon ini diproduksi di pankreas dan berfungsi untuk pengambilan glukosa, glukogenesis, dan glukolisis di hati dan otot dari darah. Yang kesembilan ada hormon testosteron. Hormon ini diproduksi di testis dan berfungsi sebagai hormon seks pria. Hormon ini merangsang pematangan organ-organ seks pria, skrotum, pertumbuhan jenggot, pertumbuhan massa otot dan kekuatan, dan peningkatan kepadatan tulang. Yang terakhir ada hormon progesteron. Hormon ini diproduksi di ovarium, kelenjar adrenal, dan plasenta saat hamil. Hormon progesteron berfungsi menaikkan faktor pertumbuhan epidermal, meningkatkan temperatur inti selama ovulasi, mengurangi kejang dan rileks otot polos, antiinflamasi, mengurangi kantung empedu, kegiatan normalisasi darah, dan pembekuan pembuluh darah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hormon dalam perspektif Islam. Tadi teman-teman sudah dijelaskan ya banyak sekali jenis dan juga fungsi hormon dalam tubuh manusia. Namun bagaimana sih sebenarnya hormon dalam pandangan agama Islam? Tentu di sini Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatunya ada tujuannya. Bahkan zat terkecil di dunia seperti atom maupun molekul memiliki perannya masing-masing. Tadi sebenarnya udah banyak ya mungkin dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, Quran Surah An-Nahl, Al-An'am, Al-Baqarah, yang menjelaskan ayat yang dicantumkan dalam PPT kami. Nah, tentu kalau misalnya kita mencari-cari ayat yang langsung merujuk pada kata hormon akan sedikit sukar untuk mencarinya. Akan tetapi ayat-ayat yang Allah jelaskan seperti dalam PPT ini juga memiliki kesinambungannya terhadap sistem hormon maupun metabolisme tubuh kita sehingga tujuannya untuk keseimbangan tubuh kita tetap terjaga. Jadi teman-teman segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita ini Allah ciptakan untuk saling bersinergi untuk berlangsungan kinerja tubuh kita sehingga Maha Besar Allah yang memang sudah mengatur dan menciptakan segalanya dengan begitu disertai dengan ilmunya. Kita di sini patut meyakini bahwasannya Al-Quran membukakan hasanah baru bagi kita sebagai buka cakrawala ilmu pengetahuan dan juga sains yang dimana setiap ayat dalam Al-Quran itu sangat kaya dengan isyarat ilmu mengenai realitas tubuh manusia, alam semesta, lautan, ilmu kedokteran dan lain sebagainya yang memang baru ditemukan lebih setelah 14 abad Al-Quran diturunkan. Jadi semua penemuan ilmiah ini sudah seharusnya memperkuat keimanan kita sebagai seorang mukmin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Fussilat ayat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada mereka sendiri, pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Adalah cukup bahwa Allah sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi kekuasaan Allah, tanda-tanda mukjizatnya tidak hanya bisa kita lihat di luar diri kita, akan tetapi dalam diri kita sendiri. Baik, teman-teman, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin disampaikan oleh kami pada materi kali ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 yang telah mempresentasikan sekaligus menutup presentasi dari setiap kelompok. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan untuk kelompok 1 dari Munatul. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk menjawabnya. Izin menjawab ya, tadi dari pertanyaan Munatul, sistem neuroendokrin adalah kelenjar pada otak yang hubungannya dengan hormon yang memicu pertumbuhan. Dan apabila seseorang mengalami koma bertahun-tahun, apakah orang tersebut tumbuh dan emosinya akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti manusia normal pada umumnya? Nah, jawabannya itu menurut pengetahuan saya itu ukuran tubuh tetap berkembang tapi tidak seimbang. Karena pasien tumbuh dalam keadaan tidak sadar, maka dia tidak bisa mengkondisikan tubuhnya. Dan untuk perkara emosi itu dia masih harus beradaptasi karena emosi dia masih stuck di keadaan sebelum koma. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada tambahan. Saya izin menambahkan ya, di sini ada kasus koma dengan nama Edward Obara. Dia itu koma pada umur 17 tahun, tertidur selama 42 tahun, dan dia mengalami perubahan pada rambutnya memutih, kulitnya pun menjadi keriput gitu. Jadi di sini ada perubahan fisik yang terlihat gitu. Nah, dia itu koma umur 17 tahun dan meninggal ketika umur kalau nggak salah 52 tahun. Pokoknya dia koma 42 tahun. Selama koma itu dia mengalami perubahan fisik seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Terima kasih.
Oke, mungkin tidak ada tambahan lagi dari kelompok 1 untuk menata sendiri. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Geva dan Ulan ya untuk kelompok 2. Dari pertanyaan Ulan, seperti yang kita tahu, penyakit gondok merupakan salah satu penyakit dari kelenjar tiroid yang disebabkan karena kurangnya yodium. Pertanyaannya, kenapa kekurangan yodium bisa menyebabkan penyakit gondok dan membuat kelenjar tiroid tampak membesar? Persilakan untuk kelompok 2 untuk menjawab. Izin menjawab ya dari kelompok 2 untuk pertanyaan Ulan. Kenapa kekurangan yodium bisa menyebabkan penyakit gondok dan membuat kelenjar tiroid tampak membesar? Nah, penyebab penyakit gondok yang utama adalah karena kekurangan yodium. Yodium merupakan zat yang penting untuk membantu kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroid. Ketika kekurangan yodium, kelenjar tiroid itu akan dipaksa untuk bekerja lebih keras guna menghasilkan hormon tiroid. Pada akhirnya kondisi ini yang menyebabkan pembengkakan kelenjar tiroid yang seperti gondok itu, kan gondok kan membesar ya. Terus gejala lainnya juga kayak sulit menelan, suara serak, batuk, dan sulit bernapas. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau yang lainnya. Mungkin tidak ada tambahannya dari kelompok 2. Kita lanjut untuk kelompok 2 dari pertanyaannya Geva. Mengenai gangguan sistem endokrin yaitu diabetes. Seperti apa yang telah kita diketahui bahwa penyebab diabetes itu berasal dari pola hidup ataupun keturunan. Maka jika hal tersebut disebabkan oleh faktor keturunan, apakah hal ini berkaitan dengan gangguan pada sistem endokrin atau memang ada faktor lain yang menyebabkannya? Terima kasih. Untuk kelompok 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih Zahra. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Geva. Tadi pertanyaannya itu, apakah diabetes karena faktor keturunan berkaitan dengan gangguan sistem endokrin? Jawabannya ya, berhubungan. Sistem endokrin ini merupakan sekelompok organ yang fungsi utamanya menghasilkan dan melepaskan hormon untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Maka itu, sistem endokrin harus senantiasa dijaga dalam kondisi yang baik. Nah, menurut Dr. Indra Wijaya, SPPD MKes, dokter spesialis penyakit dalam, sesungguhnya sistem endokrin pada setiap manusia selalu berfungsi dengan baik. Namun, terdapat kondisi tertentu seperti faktor genetik dan faktor lingkungan yang bisa mengganggu sistem endokrin tersebut. Nah, jika ada seseorang yang kena diabetes, maka keturunannya pun beresiko akan terkena diabetes pula. Diabetes ini terjadi jika kadar gula dalam darah itu terlalu tinggi. Kondisi ini terjadi saat jumlah hormon insulin dalam tubuh tidak mencukupi untuk mengubah glukosa menjadi energi. Akibatnya, glukosa menetap dalam darah. Salah satu penyebabnya itu ada faktor genetik. Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa risiko seorang anak terkena penyakit diabetes akan lebih besar ketika ibunya memiliki penyakit ini. Para ahli juga menduga bahwa ada gen khusus menjadi penyebab diabetes yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya secara turun-temurun. Terima kasih. Baik, Naza untuk yang sudah menjawab pertanyaannya. Untuk Geva dan Ulan, apakah pertanyaannya sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi untuk kelompok 4. Kebetulan di sini tidak ada pertanyaannya untuk kelompok 3. Pertanyaan untuk kelompok 4 dari Faris mengenai hormon dopamin. Apakah benar bahwa hormon dopamin dapat menyebabkan rasa senang dan atau dapat membuat kita sebagai manusia merasa puas? Apabila iya, apa yang menyebabkan kelenjar hormon untuk mengeluarkan hormon dopamin?
Persilakan untuk kelompok 4 untuk menjawabnya. Baik, izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Faris. Jadi hormon dopamin itu kan suatu hormon yang dihasilkan dari hipotalamus gitu ya. Nah, hipotalamus ini kan ada di otak atau lebih tepatnya itu ada di SSP atau sistem saraf pusat yang berhubungan dengan pengendalian emosi gitu ya. Makanya hormon ini dikeluarkan dan kita sebagai manusia gitu ya bisa merasakan seperti bahagia gitu karena diproses langsung dari SSP-nya itu sendiri. Nah, jadi dopamin ini pembawa pesan kimia penting di otak gitu yang memiliki banyak fungsi. Dan kalau ketika ini hormon dopamin ini dilepaskan dalam jumlah yang besar gitu ya, maka akan tercipta perasaan senang gitu yang memotivasi untuk kita biasanya untuk mengulang eee, perlakuan tersebut gitu. Nah, kadar dopamin ini ya biasanya diatur dengan baik dalam sistem saraf gitu. Makanya dihasilkanlah hormon dopamin ini yang biasanya membuat kita ini merasa senang gitu. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami, barangkali ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Baik, untuk Faris, apakah sudah terjawabkan pertanyaannya? Sudah terjawab. Terima kasih ya, Vina. Jika teman-teman merasa belum puas, kemungkinan Bu Ambar akan menambahkan penjelasannya lebih detail, dan pertanyaannya juga sudah tidak ada lagi di kolom chat, maka dari itu saya akan serahkan kepada Bu Ambar. Terima kasih kepada PJ yang telah memandu acara ini dengan baik. Juga selamat ya, kelas ini semua kelompok sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Untuk hormon ini, pertemuan dibagi 3 karena memang materinya banyak sekali. Untuk pertemuan pertama ini belum kita kaitkan antara hormon dengan perilaku ya, baru minggu depan. Nah, untuk pertemuan pertama masih kaitan tentang bagaimana sih sistem endokrin ini. Jadi endokrin adalah sistem yang sudah kalian pelajari tadi. Jadi sistemnya jaraknya jauh. Kelenjar hormon menghasilkan hormon, dan hormonnya itu masuk ke dalam darah, kemudian dibawa melalui darah baru menuju sel-sel target. Nah, sebagai contoh, misalnya ada anak masa pertumbuhan. Nah, tulang-tulangnya itu membutuhkan growth hormone pada ujung-ujung tulangnya. Nah, dia akan kasih sinyal, ini ujung-ujung tulang butuh hormon nih. Nah, kemudian nanti yang menghasilkan hormonnya mana? Itu otak ya. Jadi dari otak ada kelenjar pituitari atau hipofisis. Nah, bagian depan, bagian anteriornya akan menghasilkan growth hormone. Jadi kalau ada orang kerdil karena tulangnya susah untuk memanjang, ada orang yang tulangnya terlalu panjang, gigantisme. Itu kelainannya di mana? Ternyata ada di otak ya, di hipofisis. Demikian pula nanti minggu depan kalian akan melihat orang-orang yang hipertiroid ya. Jadi ada orang yang emosinya labil, mudah marah, mudah cemas, mudah khawatir. Kemudian dia makannya banyak, tapi orangnya kurus terus. Kemudian kalau kita perhatikan, oh dia perilakunya sering ngelap tangannya ke bajunya. Oh ternyata tangannya berkeringat terus. Dia mudah berkeringat. Kemudian matanya melebar. Oh ternyata ada tanda-tanda hipertiroid. Nah dari situ kelainannya di mana? Nah, ternyata kelainannya di leher ya. Ya, nah itu hormon ya. Jadi sangat berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari. Demikian pula misalnya ada orang yang minder karena kakinya bengkok, membentuk huruf O, membentuk huruf X. Jadi dia apa
merasa malu untuk gaul bermain dengan teman-temannya. Nah, ternyata kelainannya di mana ya? Di kelenjar paratiroid yang lokasinya di leher juga. Jadi itu ya, sangat jauh ya antara kelenjar yang memproduksi dengan sel targetnya. Untuk jawaban dari soal-soal, mungkin sedikit akan Ibu tambahkan ya. Ini soal pertanyaannya bagus-bagus untuk kelas ini ya. Ada yang bertanya tentang kalau orang koma bertahun-tahun, kemudian bagaimana emosinya? Apakah dia akan berkembang seperti orang normal atau tidak? Nah, itu sudah dijawab ya tadi. Betul ya. Secara fisik dia akan berkembang. Nah, tetapi secara emosi ketika dia terbangun, dia akan kembali kepada emosi yang awalnya. Kenapa demikian? Karena sistem hormon itu dikeluarkan ketika tubuh membutuhkan memberikan sinyal bahwa dia butuh. Kayak misalnya tulang pada masa pertumbuhan, itu dia akan ngasih sinyal, saya butuh hormon growth hormone nih, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk emosi itu sinyal itu baru terbentuk kalau ada permintaan. Nah, permintaannya gimana kalau ada interaksi antara dia dengan lingkungannya. Nah, orang dengan koma bagaimana? Dalam keadaan koma, beberapa bisa mendengar. Jadi kalau apa yang dia dengar menjadikan dia sinyal untuk berinteraksi dengan lingkungan, maka bisa jadi regulasi emosinya akan berubah. Nah, tetapi kalau apa yang dia dengar tidak bisa diproses oleh otaknya dalam kondisi komanya, nah itu menyebabkan emosinya tidak berkembang. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan tadi, mana ya? Gondok ya. Kenapa sih kelenjarnya membesar? Jadi gini, tadi ya, kalau misalnya tubuh memberikan sinyal, saya butuh kelenjar tiroksin nih, ayo dikeluarkan. Nah, nanti si kelenjar tiroid lokasinya ada di depan leher ya. Di sini dia akan menghasilkan. Nah, sewaktu dia memproduksi hormon tiroksin, hormon tiroksin itu dibentuk oleh iodium yang digabungkan oleh tiroglobulin. Nah, ketika si kelenjar mau membentuk hormon tiroksin, ternyata iodiumnya kurang di dalam tubuh. Nah, akibatnya dia bekerja keras, tapi hormon yang dihasilkannya masih tetap sedikit. Karena hormon tiroksin itu gabungan dari iodium dan tiroglobulin. Nah, karena yang dihasilkannya sedikit, tubuh masih tetap minta, mana? Saya butuh hormon tiroksin nih, kok belum dihasilkan? Dia produksi lagi. Tapi karena iodiumnya sedikit, jadi hasilnya masih belum jadi. Sedangkan tubuh minta terus, akhirnya dia produksi terus, dan hasilnya memang tubuh masih tetap kurang. Nah, itulah akibatnya kelenjarnya akhirnya membesar. Nah, itu yang disebut dengan gondok. Nah, ini juga nanti yang kalian waspadai ya. Minggu depan kita sudah masuk bukan menggunakan small group discussion lagi ya, tapi sudah problem based. Jadi nanti akan Ibu berikan soal-soal kasus ya. Harus cermat teliti ya. Sebagian dari kasus sudah ada sih seperti sekarang gondok. Jadi kenapa reaksinya seperti itu? Karena tadi ya, karena iodiumnya kurang, sedangkan tubuh minta dan dia gagal memproduksi hormon, akhirnya dia berusaha terus si pabrik itu. Akibatnya sel-selnya membengkak, tapi hasilnya tetap nggak ada. Gitu ya. Demikian pula nanti kalian harus waspada ketika membahas tentang ini ya, bahaya orang yang menggunakan suntikan insulin. Tubuh butuh insulin, terus dia
memberikan sinyal, saya butuh insulin nih, ayo dong pankreas keluarin. Ternyata pankreas sakit. Pankreas yang sedang sakit mengeluarkan hormon insulinnya sedikit. Nah, dengan hormon yang insulin sedikit, kemudian tubuh insulin dihasilkan sedikit karena pankreasnya sakit. Nah, sekarang orang yang diabetes tidak mengobati pankreasnya. Ya, kalian bisa cek di mana-mana. Nggak ada obat untuk mengobati pankreas. Obat kimia nggak ada obat untuk mengobati pankreas. Orang yang diabetes pasti dikasihnya 2. Obat menurunkan gula dengan insulin. Nah, akibatnya apa yang terjadi dengan pankreas yang rusak? Nah, itu nanti kalian akan bahas di minggu depan. Ya, problem based learning. Nanti akan ada kasus-kasus seperti itu. Seperti halnya kasus yang sudah ditanyakan juga ini oleh teman kalian ya, bahwa penyebab diabetes itu bisa jadi dari pola hidup, bisa jadi dari keturunan. Ya, nanti ada kasusnya nih di minggu depan ya. Jadi kalau dia keturunan, berarti pankreasnya dari kecil rusak dong. Artinya gimana? Berarti dari kecil dia sudah menunjukkan tanda-tanda diabetesnya. Nah, sekarang yang bisa kalian lihat adalah waktu kecilnya dia normal. Orang tuanya diabetes. Waktu kecil dia normal. Setelah dewasa dia jadi diabetes. Nah, jadi apa dong penyebabnya? Gen atau lingkungan? Nah, itu harus bisa dijawab ya nanti minggu depan. Kalau dia genetik harusnya dari kecil dong. Nah, kenapa ini baru setelah dewasa baru jadi? Orang tinggal serumah, apa yang sama? Apa yang salah? Apa yang dicontohkan orang tua salah, kemudian ditiru oleh anak, kemudian nanti anaknya punya anak lagi, ditiru dengan pola yang salah. Nah, itu ya. Kemudian, bagus ya untuk pertanyaan. Minggu ini sedikit, tetapi kelas ini pertanyaannya bagus-bagus. Juga tentang dopamin ya. Nanti ini juga sebenarnya pembahasannya akan kalian bahas di minggu depan ya, ACTH ya. Bagian ada yang medula itu menghasilkan hormon dopamin, ada yang korteks, hormon seks ya. Jadi nanti akan ada banyak kasus di minggu depan, di antaranya juga ada nggak sih hubungannya laki-laki yang gayanya centil sama fertilitas atau kesuburan dia. Ada dokter ahli kebidanan, ahli kandungan yang gayanya centil, tapi dia subur loh. Gitu. Ada juga yang gagah, tinggi, besar. Ini pula apa? Otot-ototnya bagus seperti binaraga. Tapi susah punya anak tuh. Nah, itu ya. Itu kasus-kasus yang akan kalian bahas di minggu depan yang nanti juga akan dikaitkan dengan perilakunya. Oke, untuk minggu ini kelas ini sudah bagus sekali bernilai. Sebelum kita tutup, Ibu akan kembalikan kepada PJ untuk mengambil sesi foto. Kemudian nanti silakan oleh PJ ditutup dengan doa akhir majelis. Ya, silakan PJ. Ya, baik, terima kasih Ibu atas apresiasinya dan waktunya. Dipersilakan untuk teman-teman yang belum on cam terlebih dahulu. Baik, sudah banyak yang on cam. Ambil gaya terbaik kalian, dimulai dari sekarang. Untuk penempatan slide kita sudah tahu ya, maka dipertahankan saja gayanya. Oke, mulai 1, 2, 3. Selanjutnya.
Sudah, terima kasih untuk teman-teman semua. Sebelum menutup kelas, alangkah baiknya kita berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.